Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bis-shalihin wa tawaffana muslimin. A'udzu billahi ta'ala min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Asma'i fil ardi wa fis samai wa sami'ul 'alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasbiqul khairu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasbiqus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah wa bihamdihi ni'matuka illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma yang saya hormati segera pengurus yayasan, pengurus BKM, juga Bapak Ustaz kita Pak Kiai Haji Hajat Sudrajat. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah. Berkat izin dan iradahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat badan umur oleh Allah. Mudah-mudahan nikmat sehat dan badan umur ini bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu dan sekalian, seperti biasanya kajian kita adalah tadabbur Al-Quran, yaitu renungan-renungan di bawah naungan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu merubah lelah menjadi lillah. Untuk mengawali kajian ini, kita akan membuka Al-Quran surat Al-Hadid, surat 57 ayat 22 sampai 23. Al-Hadid surat 57 ayat 22 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum wa la إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما tidak ada peristiwa, tidak ada bencana, tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi, wala fi anfusikum, ataupun peristiwa yang menimpa diri kita, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Semua peristiwa-peristiwa itu sudah ditulis, sudah ditetapkan oleh Allah sebelum peristiwa itu terjadi, dan semuanya itu sangat mudah buat Allah. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima agar kita tidak terlalu bersedih hati dan juga tidak terlalu bergembira
Innallaha la wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah sangat tidak mencintai orang-orang yang menyombongkan diri. Sallallahu alaihi Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita mendengar kata Allah itu pasti timbulnya dari mana? Timbul Allah itu dari pikiran, dari akal. Pasti itu yang sering mendatangkan kata Allah. Beda dengan lillah, merubah lelah menjadi lillah, lillahi ta'ala maksudnya. Kalau bicara tentang lillah, bicara Allah, maka di dalamnya itu bicara keimanan. Jadi berbeda. Lelah bicara akal, kalau lillah Allah itu bicara keimanan. Akal itu lebih domain intelektual, kalau iman itu lebih pada spiritual. Kenapa kok hidup ini sering lelah? Berarti apa penyebabnya? Karena semua masalah hidup kita selalu larikan ke akal. Ya. Semua masalah selalu kita larikan ke akal kita. Ya. Apakah mampu akal kita untuk menghadapi semua masalah hidup ini? Tidak akan mampu, karena akal kita sangat terbatas. Ya. Akhirnya pikiran kita, akal kita terasa lelah. Nah, kalau udah lelah akhirnya mudah putus asa, gitu ya? Mudah panik, mudah cemas, mudah stres, mudah depresi, mudah galau. Tahu galau salah ya? Kenapa orang itu stres? Kenapa orang itu galau? Itu sebetulnya bukan karena masalah ya. Karena faktanya tidak pernah ada orang hidup yang tak ada masalah. Kalau stres itu disebabkan oleh masalah, kenapa yang stres kadang cuma kita, yang lain itu ada ya. Apa yang punya masalah dalam hidup cuma kita? Pasti semua orang itu ada masalah. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, kalau kita sudah selesai satu masalah, bersiap-siaplah untuk menghadapi masalah berikutnya. Itu artinya apa? Sepanjang hidup ini masih ada, tidak pernah manusia tak lolos dari masalah. Ya. Atau kalau dalam bahasa agama itu, tidak mungkin manusia itu lepas dari ujian. Jangankan kelasnya kita yang manusia biasa. Coba kita buka sejarah. Para nabi, para rasul saja tidak pernah hidupnya dianak-naskan oleh Allah Taala. Coba buka sejarah. Tidak ada seorang nabi dan rasul yang hidupnya dimanjakan oleh Allah Taala. Itu sekelas siapa? Sekelas para nabi, sekelas para rasul. Apalagi kita. Inna asyadal bala al-anbiya, summal awliya, summal ulama, summal adna, bil adna. Sesungguhnya inna asyadal bala, sesungguhnya ujian yang paling berat adalah ujian yang Allah berikan kepada para rasul. Setelah itu siapa? Summal awliya, para wali, kekasih-kekasih Allah. Setelah wali siapa? Summal ulama, para ulama. Setelah itu siapa? Summal adna bil adna, baru kita dan kita. Kenapa ada orang diuji dengan ujian berat? Ya bisa jadi karena kelas imannya kelas berat. Kenapa ada orang diuji dengan ujian biasa-biasa? Bisa jadi karena kelas imannya juga kelasnya biasa. Tidak mungkin Allah salah menguji hamba itu. Tidak mungkin. Jangankan Allah, seorang guru saja tidak mungkin kalah menguji muridnya. Ada guru saya
SMP, kalau masih ujian sampai SMP, pernah nggak pakai pelajaran SMA dengan ujian anak SMA? Nggak pernah. Apalagi Allah, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Isinya hidup itu apa? Ujian. Untuk apa? Ahsan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tuh pengen tahu mana yang ahsan amal, mana yang lebih baik kualitas iman dan amal berdua. Jadi ujian itu Allah selalu turunkan kepada orang-orang yang baik. Kenapa orang baik diuji? Karena Allah pengen menyeleksi kebaikan. Benar gak orang baik? Kalau orang baik itu nggak luntur imannya, nggak luntur kebaikan. Ya, begitu diuji ternyata iman orang itu luntur, kebaikannya luntur, berarti apa? Berarti imannya baru pura-pura, baru pengakuan saja. Orang kalau betul-betul beriman, Pak, walaupun menghadapi ujian yang berat, dia tidak akan meluntur iman, tidak akan meluntur kebaikan. Tahu mas kalau asli itu dibakar di api yang panasnya luar biasa, insya Allah mas itu gak akan lain. Ya, tapi kalau mas palsu, ya, jangan-jangan kalau iman kita ini diuji oleh Allah, lalu imannya luntur, kebaikannya luntur, ya. Kalau mas ada mas asli, ada mas palsu, ya. Nah, jangan sampai Allah mengatakan bahwa iman kita ini iman palsu. Jangan sampai iman kita ini iman KW. Kalau imannya KW, surganya juga surga. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Al-Baqarah surah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah, kalau pakai terjemah bebas begini Pak, jangan muluk-muluk kalian berharap untuk masuk surga sebelum kalian diuji oleh Allah dan sebelum melewati ujian dengan kesabaran. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Allah, maka ternyata iman kita tidak dibiarkan begitu saja. Kalau kita berharap, ya Allah masukin surga ya Allah, ternyata masuk surga tidak cukup hanya dalam doa saja. Kalau kita buka surat Al-Baqarah 214 tadi apa? Jangan mulu-mulu kepengen masuk surga sebelum diuji dan sebelum kita melewati ujian dengan kesabaran. Berarti yang mendatangkan surga tidak cukup hanya sholat saja, tidak cukup hanya ibadah saja, tetapi kesabaran kita dalam menghadapi ujian hidup ini akan mengantarkan kita ke surga Allah SWT. Di ayat tadi dikatakan walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum. Yang dipuji itu tidak cuma kita, tapi orang-orang sebelum kita. Sehingga mereka berkata, mata Rasulullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah? Ini menunjukkan kadang pertolongan Allah itu datang itu ketika manusia merasakan antara harapan dan putus asa. Jadi di saat manusia itu merasakan harapan dan putus asa, di situ kadang pertolongan Allah itu Allah turunkan. Ya. Jadi makanya di saat-saat antara harapan dan putus asa itu lagi berkecamuk. Ada di pikiran kita, ini Allah adil nggak sih? Ada kan Allah itu adil nggak sih? Masa aku sudah rajin ke masjid, masa aku sudah rajin sholat, kok malah hidupku banyak masalah. Sementara orang di luar sana yang nggak ibadah, yang nggak sholat, malah hidupnya tenar saja. Kalau begitu ini percuma saya ibadah, percuma saya sholat. Kadang-kadang ada pikiran-pikiran itu, Pak.
di saat harapan dan putus asa itulah kadang Allah selipkan pertolongan. Coba kita buka sejarah-sejarah. Nabi Ibrahim itu ditolong sama Allah ketika dimasukkan di dalam api. Bayangkan saat orang melihat api aja udah perasaan takut kan? Waduh, pasti masuk api, pasti badanku terbakar, pasti. Tapi di sisi lain kalau orang punya iman, ya kalau Allah nggak mengenai mati kan nggak mati. Tapi kan nggak semua orang seperti itu, Pak. Begitu Ibrahim muncul keyakinan bahwa apa? Yang ngasih hidup, yang ngasih mati, yang ngasih kekuatan api bisa membakar itu Allah. Pikiran-pikiran Ibrahim itu berusaha berhusnuzon kepada Allah. Saya yakin Pak, yang namanya manusia terbesit pikiran bahwa api kan panas, pasti. Biasanya orang masuk api terbakar, mati. Tapi keimanan tidak bicara begitu. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti itu, ya kita perlu mempertahankan. Kalau bahasa anak muda, kita harus gaspol. Gas apa? Gaspol. Keimanan kita, gaspol, Pak, kesabaran, keikhlasan. Biasanya Pak, kondisi-kondisi kayak begitu nggak lama bertolong. Ya, cuma kadang-kadang di saat-saat seperti itu, Pak, tidak banyak manusia yang bisa melewati proses itu. Sehingga kita saksikan ada orang semangat hijrah luar biasa. Semangat 45 yang muncul, tapi sedikit kena ujian sedikit, Pak. Karena sebetulnya di saat diuji itu Allah mau menyeleksi, benar ya, orang baik atau berpura-pura saja orang baik. Itulah yang dimaksud surat apa tadi? Al-Baqarah 214. Kalau kita buka lagi di Al-Imran surat ketiga ayat 142. Ayatnya hampir senada dengan surat Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Itu surat Al-Imran surat ketiga 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah, jangan menurut kalian berharap mau masuk surga. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu, sebelum Allah melihat kesungguhan. Di situ kita diuji kesungguhan kita, ya, kesungguhan kita dalam mencintai Allah. Kan biasanya kalau orang mencintai sesuatu pasti akan rela berkorban untuk sesuatu. Kita cinta sama Allah, maka Allah buktikan benar gak cinta. Kalau cinta, dia pasti akan melewati ujian-ujian itu dengan keikhlasan, dengan kesabaran. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Dan dengan ujian itu Allah ingin tahu mana yang bersabar. Dari sini Pak, Bapak Ibu sekalian, kita mendapat satu pelajaran. Kan selama ini kita suka bertanya-tanya, kenapa sih orang baik diuji? Kenapa orang baik malah banyak ujian? Yang brengsek malah nggak diuji. Pertanyaannya, kan ujian itu untuk menyeleksi kebaikan, ya pasti yang baik yang diuji. Karena yang diseleksi kan mesti orang yang baik. Lalu brengsek apa diseleksi kan gitu. Maka yang diuji pasti orang yang baik. Kalau yang nggak baik itu bukan ujian, bisa jadi peringatan atau bisa jadi azab, persekop azab di dunia. Jadi kalau kita mau memahami tentang musibah, ya, ini musibah, ujian, peringatan atau persekop azab. Kalau saya lebih senang menggunakan kata persekop azab, karena kalau azab sesungguhnya nggak di dunia, azab sesungguhnya itu nanti di akhirat. Ya, di dunia ini Pak hanya DP saja, kontannya nanti di akhirat. Kalau musibah itu maknanya ujian, pasti Allah turunkan kepada orang yang baik. Mana dalilnya?
Al-Ankabut surah 29 ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sadaqallahu. Al-Ankabut surah 29 ayat 2 dan 3. Apakah manusia mengira kalau manusia itu sudah beriman, kalau manusia itu sudah mengaku jadi orang baik, lalu hidupnya dibiarkan begitu saja? Pasti Allah akan menguji dengan orang-orang beriman itu. Dan tujuan Allah menguji adalah Allah ingin tahu mana yang benar-benar beriman dan mana yang mengaku-ngaku beriman. Itu kalau musibah maknanya apa? Ujian. Kalau musibah maknanya peringatan, itu dalilnya di surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum itu surat berapa itu? 31 ayat yang ke 40. Surat Ar-Rum surat 31 ayat yang ke 41. Dhahal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ada musibah yang maknanya adalah peringatan, bukan ujian. Kalau ujian Allah berikan kepada orang-orang yang soleh, orang yang baik. Tapi kalau musibah maknanya peringatan, biasanya Allah itu berikan musibah itu kepada orang yang setengah soleh dan setengah salah. Sholat jalan terus, tapi maksiat jalan terus. Ngaji jalan terus, tapi apa? Merumpi jalan terus. Lalu tiba-tiba Allah turunkan musibah. Dia ngomong, aku lagi diuji, bukan ujian. Itu peringatan. Loh, kenapa kok peringatan? Allah mau ngingetin kita kalau mau jadi orang soleh yang serius, kalau mau jadi orang salah juga yang jelas. Jangan bingungin malaikat. Kadang soleh, kadang salah. Kan malaikat jadi bingung ya. Nanti di akhirat mau dimasukin ke surga, ya salahnya juga sama beratnya. Mau dimasukin neraka, ada kebaikannya juga. Kebaikannya juga sama dengan kesalahannya. Akhirnya kata malaikat itu kalau itu setengah-setengah aja. Nah, setengah badannya di surga, setengah badannya di neraka. Yang di surga dingin, yang setengah badan di neraka panas. Akhirnya panas. Nah, nggak enak panas ini. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Peringatan itu Pak, peringatan itu sesungguhnya Allah masih sayang kepada manusia. Sama kalau anak kita berbuat salah, ketika orang tua itu sayang sama anak, dibiarkan diingetin, pasti diingetin. Justru kalau ada orang tua ketika anaknya berbuat salah, anakmu berbuat salah, ingetin dong. Nggak usah, aku kasihan, biarin aja. Ini orang tua nggak sayang. Kalau orang tua sayang sama anak, begitu anaknya punya kekeliruan, pasti ditegur, pasti diingatkan. Dan begitulah pesan peringatan. Ya, kalau Allah itu menurunkan peringatan kepada hambanya, itu karena Allah masih sayang, masih diingetin. Ya, nah kalau udah dikasih peringatan, nggak kunjung sadar juga, namun tidak menjadi, ini akan berganti menjadi apa? Persekot azab di dunia. Dalilnya mana? Al-A'raf surat ke-7 ayat 96, 97, 98, 99, 4 ayat. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlul qura
يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Sadaqallahul Karim. Al-A'raf surat ke-7, 96, 97, 98, 99. Ini ayat yang menjelaskan musibah sebagai apa tadi Pak? Persokok azab di ya. Coba kita renungi ya. Jika penduduk bumi beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakah, Allah akan turunkan keberkahan. Apa itu berkah? Berkah apa? Al-barakah hiya ziyadatul khair wasa'adah. Berkah itu tambahnya kebaikan dan tambahnya kebahagiaan. Maka kalau Bapak Ibu ingin tahu istilah berkah, lihat dari dua definisi itu. Karena sering kita ngomong alhamdulillah apa umurku berkah. Loh kok tahu? Ya umurku panjang. Benar nggak ungkapan itu? Bapak dari khusus apa? Kan sering ada istilah itu ya. Alhamdulillah umurku berkah Pak Ustaz. Kok bisa Pak? Ini dikasih umur panjang sampai 100 tahun. Ya. Jadi seolah-olah berkah itu dilihat dari panjang umur. Padahal kalau kita buka dalam definisi berkah itu tidak ada hubungannya sama panjang umur sama pendek umur, tidak ada hubungannya. Berkah itu akan dilihat dari ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Nah, ketika Bapak, Ibu dikasih umur panjang, lalu bertambah umur, bertambah kebaikan, di situ berkah. Tapi kalau panjang umur banyak dosa, di mana berkah? Ya, ini yang sering salah kaprah. Ya, jadi yang menentukan berkah umur bukan panjangnya. Panjang itu kuantitas yang Allah lihat itu kualitas, dan berkah bukan kualitas. Berkah kepada kualitas. Kualitas umur manusia itu ada dalam kebaikan. Ada orang umurnya masih pendek tapi penuh kebaikan. Itu yang panjang umur sesungguhnya. Itu yang berkah sesungguhnya di mata Allah. Maka Rasulullah nggak pernah berdoa, ya Allah berikan panjang umur, nggak pernah. Karena kalau Rasulullah berdoa panjang umur, dikabulkan kira-kira. Terus harusnya umurnya Rasulullah 63 kan? Harusnya Rasulullah umurnya panjang. Buktinya Rasulullah umurnya berapa? 63. Di sini malah sudah ada yang 70 tahun. Ya, pertanyaannya, kalau Rasulullah minta, ya Allah berikan panjang umur, berarti tidak dikabulkan berdoanya. Berarti tidak doa Rasulullah dikabulkan. Rasulullah tidak pernah dalam berdoa, ya Allah berikan panjang umur. Yang Rasulullah lakukan adalah Allahumma inni as'aluka hayatan thayyibah. Ya Allah berikan kepadaku hayatan, apa hayatan? Kehidupan thayyibah yang penuh dengan kebaikan. 63 tahun Rasulullah dibandingkan dengan orang yang umurnya ribuan tahun, kebaikan masih banyak. Rasulullah itu yang dikabulkan sama Allah. Ya, tapi hari ini selalu kita tekankan, ya Allah berikan panjang. Benar-benar kasih 1000 tahun Pak. Satu komplek sudah meninggal, Bapak sendiri yang hidup di komplek. Nah, enak ya? Inni as'aluka hayatan thayyibah. Kayaknya seperti itu. Ya Allah berikan kami kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Sudah, urusan panjang, urusan pendek selain Allah kan. Yang penting kita dalam kebaikan Pak. Ya, kalau kita hidup dalam kebaikan, meninggal dalam kebaikan pada Allah, kematian kita jauh lebih indah daripada kehidupan. Ya,
Karena kehidupan dunia ini Pak, kehidupan yang singkat, kehidupan yang apalagi sedikit, dan kehidupan yang sebentar, itu dunia. Kalau dibanding dengan kehidupan apa? Akhir. Coba saya ambil contoh, benar nggak yang namanya dunia itu sedikit dan sebentar? Kita makan es krim, enak nggak es krim? Enak. Kalau satu gelas kok enak. Pak Ustaz, ini es krim kesukaanku Pak Ustaz. Aku kepengen Pak Ustaz makan es krim satu basko. Enak gak? Enak. Kenapa? Karena kenikmatan dunia itu kan dibatasi sama Allah. Gak bisa kita ubah sendiri. Udah dijatah sama Allah. Makanya kalau kita dapat nikmat kadang sedikit lah, masih ngerasain enak. Tapi dapat nikmat berbanyak lah, hamba nggak terasa itu kenikmatannya. Itulah kenikmatan dunia yang sudah dijatah. Sudah sedikit, sebentar lagi makan es krim enak, gimana rasanya? Itu tenggorokan, lewat tenggorokan masih rasanya enak, banyak nikmat itu. Makanya kalau dimakan enak, jangan langsung ditelan. Ya, satu sendok ditelan, dikunyah-kunyah, ya, setengah jam saja. Bisa nggak mendatangkan kenikmatan? Nggak bisa. Emang udah seperti itu porsinya dunia. Wa ma hayatud dunya illa la'ibun wa laddarul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qil. Itu surat Al-An'am surat 6 ayat 32. Wa ma hayatud dunya illa qalil. Ada lagi wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu penjelasan tentang dunia. Kehidupan dunia itu kehidupan yang sedikit itu karena dibandingkan sama akhirat Pak. Nah kalau ukuran kehidupan dunia kita bandingkan dengan kehidupan orang lain, ya beda. Ini sedikit, ini banyak. Kalau kita bandingkan dunia ini dengan akhirat, disitulah baru akan terlihat bahwa kehidupan dunia itu tidak ada apa-apanya dibanding akhirat. Coba kalau kita buka di surat As-Sajdah, surat 32 ayat 5. Wa fi yaumin kana miqdaru alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Masya Allah. Quran apa? Ya. Sehari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Kalau hari ini kita punya umur 100 tahun, Pak, 100 tahun ini, itu diukur dengan waktu akhirat, itu enggak, itu kurang lebih 1,5 jam akhirat. Jadi kita hidup sekarang ini di dunia 1,5 jam. Nah kalau 1,5 jam akhirat dikejar bisa-bisa kayak gini, kenapa akhirat dikorbankan? Kenapa surga di nomor kesekian kan? Itu yang saya selalu katakan, banyak manusia itu tidak sadar sesungguhnya kehidupan itu tertipu oleh kehidupan dunia. Kan dijelaskan, tidaklah kehidupan dunia illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu mata apa? Kesenangan yang sesaat, gurur itu apa? Yang menipu. Tapi sadar kita tertipu. Ya. Saya ambil contoh. Kehidupan dunia ini kan kadang indah, enak buat yang memanjangnya, tapi kadang belum tentu yang merasakan. Kita sering tertipu di situ, Pak. Ustaz, si anu enak hidupnya, gitu ya. Si anu enak hidupnya. Dikatakan enak itu orang lain yang ngomong, tapi apa yang merasakan itu enak belum tentu. Ya, ada orang yang rumahnya kecil, pasti dia akan bilang yang enak itu yang rumahnya luas, seperti Stadion Senayan, kolam renang 20 biji. Ya, enak ya, itu orang punya rumah luas. Benar nggak Pak?
yang di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salah ini seperti itu. Sementara yang hidup di rumah yang biasa, justru itulah yang diberikan keleluasaan hati Allah. Ya. Hati sempit itu kan bisa karena hati nggak nyambung sama Allah, nggak connect sama Allah. Hatinya terlalu cinta terhadap dunia, itu yang menyempitkan dunia. Maka sampai Rasul mengatakan kalau ada orang Islam yang orientasi hidupnya hanya untuk dunia, hanya untuk urusan-urusan perutnya, harga diri orang itu di hadapan Allah lebih hina daripada yang keluar dari perutnya. Masya Allah. Ya, yang keluar dari perut kita masih ingat tadi sebelum ke masjid? Ya, kemarin makan enak, begitu udah keluar dilihat saya padahal harganya mahal, hina, dan ternyata lebih hina, kata Nabi, lebih hina kalau ada orang yang hidupnya itu hanya untuk dunia, hanya untuk perutnya, maka orang itu lebih hina daripada keluar dari perut. Masya Allah. Nah, kalau hidup hanya untuk dunia, hanya untuk perut, apa yang berkaki empat sama untuk perut? Lah kalau yang berkaki empat hidupnya untuk gedein perut, lalu manusia juga hidupnya untuk gedein perut. Pertanyaannya, bedanya di mana manusia dengan yang berkaki empat? Ya. Maka di dalam Al-Quran itu apa? Ada orang yang derajatnya lebih hina daripada binatang. Ini Quran mengatakan Al-Fatihah, Al-A'raf surat ke-7 ayat berapa? Surat ke-7 ayat itu walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum a'yunun wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. 179 coba bener kan? Ya bener ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Al-A'raf surat 7 179. Sungguh Allah telah menyediakan neraka jahanam buat jin dan manusia. Jadi nanti masuk neraka hanya jin dan manusia. Masuk surga juga sama jin dan manusia. Maka yang diperintahkan ibadah hanya jin dan manusia saja. Siapa yang akan menjadi penghuni neraka itu? Kita lihat ada 3 tipe manusia. Pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha, yaitu orang-orang yang punya hati, yang hatinya nggak nyambung kepada Allah, nggak mampu menerima kebenaran. Lalu yang punya mata, matanya nggak pernah melihat kebaikan, dan punya telinga, telinganya nggak pernah mendengarkan peringatan Allah. Mereka itulah seperti binatang, bahkan lebih hina, bahkan lebih sesat. Berarti yang membedakan manusia dengan yang bukan manusia, kalau manusia itu punya
punya hati. Mereka hewan atau makhluk selain manusia tidak punya. Manusia punya iman yang selain manusia tidak punya iman. Manusia punya agama selain manusia tidak punya agama. Lalu pertanyaannya, kalau manusia tidak punya iman dengan yang selain manusia tidak punya iman, lalu di mana ya kemuliaan manusia? Di mana perbedaan manusia? Ya, kalau binatang masih dihargai oleh Allah, ada harganya. Tapi kalau manusia yang sudah jauh dari agama akan lebih sesat. Alhamdulillah. Baik, kita kembali lagi. Coba dibuka lagi sekarang surat Yunus. Surat 10 ayat 62, 63, 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Surat Yunus surat 10 62 63 64. Coba kita lihat. Ala inna awliya Allah, ingatlah sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah, mereka tidak dihantui ketakutan dan mereka tidak larut dalam kesedihan. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu orang-orang yang menguatkan iman, menguatkan ketakwaan. Lalu lahumul busyra fil hayatid dunya. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Berarti kalau hidup mau tenang, mau bahagia, kuncinya apa? Menurut ayat tadi apa? Satu, hidup jangan dihantui ketakutan. Jangan apa? Dihantui ketakutan. Dan biasanya tabiat manusia itu yang kaya takut miskin, yang miskin takut yang bilang kaya, yang bilang jangan ngomong harus jelas. Kaya takut miskin, miskin takut tambah miskin. Maksud miskin takut kaya. Lalu tua takut muda takut tua. Itu sifat manusia kan? Ya, yang muda takut tua. Ya, padahal yang bahaya itu kalau muda terus, kalau tua terus itu bahaya. Ya, itu kan tabiat-tabiatnya manusia. Dan ternyata kalau orang dalam hidupnya dihantui ketakutan, itu yang membuat kenapa hidup tidak tenang. Coba orang kaya takut miskin pasti tidak tenang hidupnya. Ya, pejabat takut dipecat sama atasannya, tenang gak hidupnya? Lihat kan pejabat yang takut di reshuffle, akhirnya bercitraan, cari muka, lalu muka sampai dicari-cari, bingung setiap hari. Dan mukanya di mana mukanya? Mukanya di sini, jangan cari muka. Ya, muda takut tua. Loh kenapa muda takut tua? Ya, nggak mungkin kita bisa merubah sunatullah. Wa man amirhu nunakishu fil khalqi afala yakin. Barang siapa yang Allah tambahkan usia akan dikurangi fisiknya, akan kembali pada awal kejadiannya. Ada nggak orang tambah tua? Ya, nggak ada. Itu sunatullah. Ya, manusia itu berubah sesuai dengan pergeseran masa. Ini ibu yang di belakang itu dulu masih ABG kayak apa?
Senyum saja orang langsung terhipnotis. Begitu gigi sudah ada senyum lari. Begitu kehidupan ini. Nggak usah kita terlalu pusing mikirin fisik kita pasti berubah. Ya, maka hidup ini ya nggak terlalu kita mikirin jasmani terus rohani kita pikirkan juga. Jasmani Pak mau rawat sehebat apapun Pak, jasmani kita ini pasti akan lemah. Dan ujung-ujungnya jasmani kita, fisik kita ini begitu meninggal dunia Pak, 7 hari di dalam kuburan Pak menjadi santapan cacing. Ya, maka jangan terlalu sibuk ngurusin fisik. Ini ada ibu-ibu bangun tidur yang dicari cermin. Ya, kenapa pipiku kendor ke bawah? Umurnya berapa Bu? 80 tahun Pak. Masya Allah. Akhirnya bingung, langsung telepon salon. Mbak, aku mau ke salonnya, Mbak, tolong Mbak itu pipiku di bawah, tarik ke atas ya. Biar aku biar kenceng. Makanya di salon kekencengan itu nariknya. Ya. Jangan kita disibukkan hanya ngurus jasmani. Kalaupun nih Pak, andai jasmani kita sakit Pak, yang menyebabkan orang masuk neraka kita sakit jasmani, yang menyebabkan orang masuk neraka itu kalau rohani kita yang sakit. Ya. Hari ini kita kadang-kadang merasa ya kita bisa tahu kalau jasmani kita sakit, lalu akhirnya kita bawa untuk berobat. Tapi orang sakit rohani belum tahu Pak. Belum tentu tahu. Mungkin sakitnya udah puluhan tahun Pak. Pada ini yang menyebabkan kita akan masuk neraka Allah. Tidak ada orang sakit jasmani langsung, kamu sakit apa? Jantung, soal neraka. Tapi kalau hati kita yang sakit, ada kesombongan, ada riya, ada hasud, iri, dengki, senang lihat orang susah lihat orang senang. Itu yang akan menggelincirkan kita ke neraka Allah Subhanahu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Baik, terakhir untuk menutup kajian saya, kita buka surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 112. Al-Baqarah 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sadaqallahu alazim. Tidak barang siapa yang hidupnya berserah kepada Allah lalu diikuti dengan perbuatan yang baik, baginya akan mendapatkan pahala yang besar, dan dalam kehidupan dunianya pasti tidak akan dihantui ketakutan dan tidak akan larut dalam kesedihan. Nah, berarti kalau hidup ini supaya tidak lelah, supaya kita itu bisa lillah, bisa ikhlas, ada dua kuncinya. Pertama, hidup ini harus melibatkan Allah, dan itu kunci. Jangan pernah tinggalkan Allah. Libatkan Allah dalam kondisi apapun. Lalu yang kedua, wahwa muhsin, warnai hidup ini banyak berbuat kebaikan. Kalau kita tidak bisa membahagiakan orang, jangan menyulitkan orang. Kalau tidak bisa menolong orang, jangan menyempitkan hidupnya orang lain. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira itu kajian hari ini, semoga ada manfaatnya. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kalau Rasul itu ketahuan, tapi bagaimana kita masyarakat bisa mengetahui seseorang itu adalah waliullah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya kalau Nabi dan Rasul itu jelas ya, itu langsung predikat dari Allah.
Jadi Rasul, para Nabi itu bukan predikat dari umatnya, bukan. Jadi kita angkat tuh orang jadi Nabi nggak bisa. Nabi itu langsung pemberiannya Allah, legitimasinya itu dari Allah, sertifikasi itu langsung dari Allah. Makanya kalau tiba-tiba ada orang ngaku Nabi, berarti bukan Nabi apa? Nabi apa? Palsu. Tahu nggak bedanya Nabi sama orang biasa? Kalau Nabi itu sedikit tidur, kalau manusia biasa dikit-dikit, ya, yang dikit-dikit tidur jadi Nabi nggak bisa. Kalau Nabi dikit makannya, kalau orang biasa dikit-dikit, nah udah, ya. Jadi bedanya apa? Sedikit. Kalau Nabi dengar azan buru-buru sholat, kalau orang biasa dengar azan sholat buru-buru. Jadi sholat buru-buru satu buru sholat beda. Kalau Nabi mudahnya bisa buat ngeringin luka, kalau orang biasa ditanus. Jadi kalau hari ini ada orang ngaku Nabi, pasti bukan. Jumlah Nabi ada berapa? 124 ribu Nabi. Jumlah Rasul ada berapa? 313 yang wajib diimani 25 Rasul dan nah setelah Nabi ini wali juga sama. Cuma bedanya kalau Nabi diberikan mukjizat, kalau wali bukan mukjizat. Wali disebut karomah. Sering orang bilang keramat, ini kuburan keramat, itu maksudnya karomah. Ya, jadi wali itu diberikan apa? Karomah. Tapi siapa yang tahu wali? Kalau Nabi kan memang Allah yang mengangkat. Dan kalau wali siapa? Kecuali kalau wali kota yang diangkat. Kalau wali Allah, siapa yang tahu bahwa orang itu wali? Disebutkan la ya'riful wali illallah, la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu seseorang itu wali kecuali Allah, dan juga tidak ada yang tahu seseorang itu wali kecuali dia yang sudah wali. Nah, jadi yang ngomong dia wali harus wali. Ya. Jadi kalau ada orang tiba-tiba dia ngaku wali, kalau viral kemarin, kita bisa ngomong sama apa? Semut, gitu ya. Ya, saya juga bisa ngomong sama semut, Pak. Ya, tapi semut bisa nggak ngomong sama saya? Semut bisa saya ngomong sama semut. Jadi kan benar kan dia bilang kan, saya bisa ngomong sama semut. Ya bisa kan, Pak? Jadi kenapa kita bingung deh? Lalu dia ngaku wali, pasti bukan wali. Pasti bukan wali. Itu sama dengan ini, Pak. Orang kalau ngaku dirinya orang baik, pasti bukan orang baik. Udah apa? Kalau orang itu mengaku dirinya orang baik, itu bukan orang baik. Biasanya orang baik itu dia nggak butuh pengakuan dari manusia. Orang baik itu nggak butuh pengakuan dari Allah. Dan biasanya orang baik itu malah senang menyembunyikan kebaikan. Karena dia tahu kebaikan itu mahal. Kebaikan itu lebih dari harta, kebaikan itu lebih dari mutiara. Pak, mutiara itu tidak mungkin di permukaan laut. Mutiara itu selalu di dasar laut. Yang di permukaan laut itu pasti batu karang. Kayak ada orang senang di permukaan, senang diakui oleh orang, berarti batu. Nah, Bapak yang ngomong. Tapi kalau wali, Pak, mutiara. Ya, wali itu nggak pernah melihat kewaliannya. Ya, saya pernah ikut sebuah kajian. Tiba-tiba kiainya ngomong, sebentar, ayo kamu berdiri semuanya. Rasulullah lagi lewat, gitu. Rasulullah lagi lewat, ayo berdiri, hormati Rasulullah. Terus udah itu semua duduk. Tadi saya disuruh sama Nabi untuk menyampaikan salam sama kalian. Ya, saya merasa bahwa kalaupun dia tahu Nabi lewat di situ, kalaupun dia tahu bahwa Nabi ada di satu tempat, artinya dia tidak dikasih tahu ke orang
Dulu saya ngaji sama, maaf nggak usah sebutkan, ya. Tapi begitu ada hal yang kayak begitu, ya kita harus nggak bisa kita harus menghilangkan kecerdasan akal kita, ya. Spiritual kita harus hadir juga, tapi intelektual kita jangan sampai enggak, ya. Kalaupun benar-benar wali, ya enggak. Karena kan akhirnya orang tahu kan, berarti tahu Nabi datang, harusnya enggak. Bahkan sampai dalam hadis orang mimpi sama Nabi aja enggak bercerita sama orang. Gitu kan? Karena khawatir kan, iya. Orang harus berpikir, pasti orang baik. Hampir Nabi aja melihat ke dalam. Kan kata Nabi, man ra'a fil manam, barang siapa melihat aku di saat hidupku, sama dia tetap aku secara fisik. Man jarani ba'da mamati kama jarani fi hayati. Orang yang ziarah kuburanku di saat aku sudah wafat sama dengan menjadi aku di saat hidupku. Itu Rasulullah. Jangankan mimpi melihat wajah Rasulullah, Pak. Umpamanya ini, Pak, aksesoris Rasulullah saja. Kan aksesoris itu sorban, sorban imamah, ya kan? Gamis itu kan salah satu aksesoris Rasulullah. Itu saja, Pak. Jangan diceritakan ke orang. Khawatir lucu. Dan biasanya para wali itu dia nggak akan menceritakan. Ya. Zaman sekalian jadi yang tahu wali hanya wali, ya. Jadi kalau itu ada orang berkuar-kuar, woro-woro, saya ini wali, udah pasti dikata mungkin wali murid, ya, bukan wali Allah. Kalau walinya Allah itu dia menyembunyikan, ya kan? Kan kadang-kadang kita sering banyak orang, aku mimpi ketemu Nabi, hati-hati, jangan, ya, itu nggak semua orang, itu orang dipilih oleh Allah. Jangankan ketemu Nabi, Pak. Ini pamannya nih, Pak Haji Yanto, dalam tidur mimpi, seolah-olah banyak orang di situ. Lalu Pak Haji Yanto, ya, nanya, lihat serban, ini serban siapa? Lalu dijawab di situ banyak orang tuh ngomong, itu serbannya Rasulullah. Itu aja nggak boleh ceritain, karena aksesoris Rasul pun nggak bisa dijelma oleh setan. Yang sering dialami oleh orang-orang yang sebelum dia menjadi pecinta Quran, ya, itu banyak beberapa orang itu yang saat tidur begitu terdengar suara lantunan baca Quran. Itu saya tanya ke beberapa orang seperti itu, ya, dia tidur bukan melek, dia tidur tapi antara sadar tidur tidak tidur. Tiba-tiba dia dengar suara lantunan bagus banget, bahkan sampai dia bangun pun itu suara masih berlangsung, nggak lama hilang. Terus tidur lagi, seolah-olah banyak orang, entah itu perasaan kita kayak di masjid. Lalu kita tanya, Pak, itu suara siapa? Bagus banget. Lalu dia jawab, itu kan suara Rasulullah SAW. Itu termasuk mimpi keturunan. Jadi hal yang seperti kayak begini nih sebenarnya disembunyikan, ya, karena ya orang-orang yang dipilih oleh Allah itu pasti dia juga nggak mau, dia udah nggak butuh lagi, Pak, pengakuan dari manusia, dia nggak peduli. Bahkan kalau kita belajar itu wali itu kan nggak selamanya wali tasawuf. Kalau wali tasawuf, Pak, kelihatan ibadahnya, ahli tahajud, ahli ilmi. Lalu ahli kalau wali yang jadah atau majidul, secara fisik nggak nampak kewalian. Mungkin di saat kita lagi sholat, dia malah main-main di luar sana. Ya, itu ada wali yang seperti itu. Ya. Kenapa wali itu dibuat seperti itu? Itu cara Allah untuk menutupi kewaliannya, biar orang itu menjelek-jelekkan orang itu.
Hati-hati. Man ada waliyan faqad adani. Barang siapa yang menyakiti wali itu, kata Allah, dia berarti menabung genderang perang dengan aku. Allah. Maka di sini kenapa kita tidak boleh orang yang bukan penampilan? Ya. Saya selalu minta sama Allah, mudah-mudahan saya tidak pernah dipertemukan dengan orang-orang yang seperti ini. Bisa jadi Pak, secara fisik dia gembel, dia pengemis. Nabi Khidir, Pak, Nabi Khidir itu kan termasuk apa, Pak? Termasuk gurunya wali kutub. Dalam satu riwayat, Nabi Khidir sampai sekarang itu masih ada, ditugaskan oleh Allah untuk menjaga laut. Gitu. Sesekali dia akan datang ke bumi, dia menjelma orang-orang yang saya bilang tadi. Dan yang lebih banyak itu dia menjelma seorang pengemis. Dan ciri-ciri Nabi Khidir dalam beberapa kitab diriwayatkan, ciri-ciri Nabi Khidir itu Pak, kelingkingnya kiting. Apa itu? Apa? Kiting apa? Nggak ada tulang. Jadi kalau kita datang pengemis Pak, hati-hati kalau jadinya kiting. Ya, ini saya ceramah jangan sampai kedengeran dia, kalau takutnya nanti langsung dihilangin tulangnya, datang ke Pak Haji Supriyatno. Ya sudah, langsung Pak Nabi Khidir. Ya, itu di beberapa keterangan kitab tasawuf. Nah itu namanya wali apa? Wali jannah. Tapi ini sensitif Pak. Saya secara pribadi saja Pak, saya minta sama Allah, semoga saya dapat ditemukan dengan yang begini, karena takut saya sudon. Ya. Itu cara Allah untuk menutupi kewalian. Ya. Itu ada bab, kalau kita belajar tentang itu Pak, itu ada namanya kitab ya tentang tasawuf itu. Ya. Jadi tidak selamanya wali itu wali yang secara syariat. Bukan berarti orang yang mamanya kita lagi sholat, dia nggak sholat itu belum tentu dia nggak sholat. Jadi ya itu hanya untuk menguji kita. Ya, dan ini kalau masuk wilayah ini nanti jadi kita ya. Nanti kita langsung percaya kepada wali bisa sama semut, ini wali ini. Ya. Jadi intinya gini Pak, intinya Allah itu punya kekasih-kekasih yang kadang kekasih itu disembunyikan oleh Allah. Maka kita nggak boleh lihat orang karena penampilan. Kan banyak orang melihat penampilan, begitu orang lihat pakai sorbannya aja sampai nyengser sampai tanah, tasbihnya sebesar pelek becak. Wow, wali. Ya, ternyata itu kamuflase. Kan banyak. Ya bisa biasanya sekarang itu pakai sekarang lagi viral itu apa? Dikaitkan dengan menyembuhkan orang. Itu yang masih dipercaya di masyarakat. Bisa nyembuhin orang. Ya. Hati-hati sekarang banyak dukun berpakaian ustaz. Nah, kalau ustaz pakai dukun nggak apa-apa. Tapi yang dukun berpakaian ustaz itu bahaya. Buka praktek. Pengobatan ala Nabi, pengobatan ujung-ujungnya pasang kain. Masuk hati pengobatan yang dipasang lain. Ya, baik. Saya punya kajian kitab Nishul Ibad itu tentang tasawuf. Sebenarnya tasawuf dasar. Saya punya kajian itu di MRPJ di Masjid Sektor 9. Setiap bulan saya ada kajian kitab Nishul Ibad sama di Masjid Al-Aqsa di Permata Puri, di Permata Bintang. Turutin kajian kita, ya. Ini aja sudah 2 tahun sebelum Hatta. Nggak mungkin membahas wali yang itu dalam waktu apa? Dalam waktu 5 menit 10 menit. Ya, nanti apa-apa lah. Kalau perlu nanti kita kaji di sini nggak apa-apa kan? Biar nanti semua jadi wali. Saya kira itu ibu bapak sekalian, semoga ada manfaatnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikan kami semua termasuk ahlul Qur'an.
orang yang pecinta Al-Quran, mampu membacanya, mampu mengkajinya, mampu menghafalkannya, dan juga mampu mengamalkannya. Ya Allah, ya Allah, jadikan Al-Quran yang kami kaji pada subuh ini akan mampu meningkatkan kualitas iman dan takwa. Jadikan Al-Quran ini menjadi penyejuk, menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hidup ini. Jadikan Al-Quran ini, ya Allah, menjadi obat buat seluruh penyakit-penyakit kami, baik penyakit fisik maupun penyakit hati yang susah diobati. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini menjadi cahaya penerang dalam kegelapan alam kubur kami nanti. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini menjadi syafaat pertolongan di akhirat nanti. Ya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka